Ya kalau ya terima kasih sebelumnya ya. Jadi kalau menanggapi apa yang sekarang sedang banyak diberitakan oleh media, kemudian juga ada laporan ke kepolisian, ya kita kan tidak boleh gegabah mengeluarkan pernyataan menyalahkan. Itu negara hukum, kita negara hukum, semuanya tentu harus sesuai prosedur, silahkan ya kan, jalur hukum ditempuh ya kan. Kemudian hasilnya seperti apa nanti kan akan ada dilihat di lapangan, dipanggil ya kan. Kita nggak akan intervensi, oh ini jangan bukan itu, silahkan aja karena ini negara hukum. Nanti yang memang kalau terbukti bersalah kan ada hukumannya, tapi kalau nggak bersalah orang juga punya hak untuk ini. Jadi ini kan akan dihadirkan saksinya, pelapornya gitu kan, silakan aja. Ini kalau saya sebagai pimpinan ya melihat ini, kalau ini persoalan hukum ya diselesaikan baik-baik secara hukum. Kita kan negara hukum dan semua saya kira sepakat. Oke, Pak, ini kan proses hukum sedang berjalan ya Pak. Ketika memang nanti dosen yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan tidak bersalah, apakah ada sanksi khusus, dan jika memang nggak bersalah apa ada upaya untuk laporkan balik seperti itu Pak? Kalau masalah nanti terbukti semuanya bersalah, ini andai yang mengandai, sebenarnya kan mengandai juga nggak baik kan, kita tunggu saja mestinya kan. Ya itu kan yang memberikan sanksi itu kan dari Jakarta, sebenarnya orang melakukan pelanggaran ini kita kan melaporkan ya kan, nanti ada regulasinya, orang begini ini sanksinya begini kan, ada timnya ya kan di Jakarta. Tapi saya sebenarnya tidak ingin mengandai-andai, tunggu saja lah ya kan, tunggu saja, jangan nanti kita kebablasan mengandai-andai, ngarang-ngarang ya kan, ternyata enggak kan, enggak itu kan, biarkan kita tunggu saja. Menggunakan menganut asas praduga tak bersalah. Jadi orang sebelum dijatuhi hukuman apapun dia posisinya ya kan, itu belum dianggap bersalah, masih praduga. Jadi kita harus adil, jangan karena oh ini menyangkut perempuan ini dianukan dan lain sebagainya, jangan, tetap saja ada praduga tak bersalah. Kita ada etika, namanya etika tata krama hidup dalam negara yang menganut hukum ya seperti itu ya. Kalau ini salah kata ini apa benar, apa orang-orang yang ngomong seperti itu melihat sendiri, melihat anunya, saksinya dan lain sebagainya kan, tunggu nanti biarkan pihak kepolisian, pihak yang berwajib lah untuk melakukan ini semua. Berarti untuk sejauh ini dosen yang bersangkutan juga masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Oh iya, karena dia juga masih hak kan, masih berhak ya. Kalau kita menyangsi sekarang malah kita salah, malah dianggap nanti oleh orang ini orang nggak tahu hukum ya kan. Jangan sampai ya kan, biarkan aja proses kita. Tapi untuk sekarang dari pihak UIN sudah koordinasi dengan pusat seperti itu Pak? Ya belum lah, ya kan itu proses kan, kita juga kan proses, kita kan menurunkan tim juga ya kan, untuk apa namanya, ada second opini ya kan, untuk menanyakan benar apa enggak, biar nanti jangan sampai ada orang diperlakukan tidak adil. Tapi juga sebaliknya, kalau betul ada apa yang disebut dengan pelecehan gitu ya, ini kan harus mendapatkan perlindungan ya kan, enggak, jangan sampai apa orang yang benar ada seperti itu, ada pembiaran ya, nggak mungkin. Makanya sekali lagi, untuk baiknya semua ya proses itu biarkan berjalan, tidak tunggu. Jadi dari pusat itu maksudnya gimana Prof? Ya nanti kalau kita ada ASN melanggar atau PNS dulu melanggar, kita semuanya oh ini semuanya kok terlibat korupsi, terlibat apa, bukan kita yang nyangsi, kita laporkan semua dengan berdasarkan apa putusan pengadilan dan lain sebagainya, kita laporkan bahwa si A gini alamat ini, pangkat ini dan lain sebagainya, kita sodorkan di Jakarta, karena Jakarta kan ada timnya. Wah, bukan kita hanya memfasilitasi. Dia di Kemenak. Tapi kalau statuta Unila sendiri seperti apa sih Prof? Statuta UIN, UIN. Ini seperti apa Prof? Oh, ya statuta UIN kan bukan mengatur masalah ini. Kalau ini pidana ya Prof ya. Iya kan. Yang berlaku samanya memang pidana ya pidana, kalau perdata. Jangan sampai dicampur aduk gitu. Ya kan, orang
sama orang nyuri, mau di masjid mau dia main nyuri aja ya kan, saumpama. Tapi juga jangan pula sampainya ada pencuri di masjid di sendal, kemudian masjid itu tempat sarang pencuri, ya nggak boleh dong. Orang di Masjidil Haram kan banyak copet juga, ya kan. Kemudian apakah kemudian dikatakan bahwa Masjidil Haram itu tempat copet? Ya nggak bisa. Jadi berpikirnya konstruksi berpikirnya yang benar.